mengapung rumahnya sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad SAW tidak bisa keluar dari kediamannya karena di belakang rumahnya, di samping rumahnya dipenuhi dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka ketika itu Bapak Ibu, datanglah pertolongan Allah. Allah terjemah dalam Al-Quran. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayshaynahum fahum la yubsirun. Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Inilah Jabal Sur, tempat adanya Gua Sur yang menyelamatkan Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar dari pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir musyrik Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasulnya yang terbaik dari rencana pembunuhan kaum kafir musyrik. Mata-mata itulah yang namanya mukjizat seorang Nabi. Nabi dan sahabatnya Abu Bakar bisa keluar dari rumah. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib yang disuruh untuk tidur di kamar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarnya Nabi dari kepungan kaum jahiliyah, kaum musyrikin, jadi di depan, samping dan belakang rumah itu sama sekali tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy, karena Allah telah menutup mata hati mereka agar Rasulnya bisa selamat dari rencana pembunuhan mereka. Gimana Bapak Ibu, mau dilanjut? Dilanjut apa tidur? Lanjut. Nanti sama Abu Bakar. Terus ada Air matanya meleleh, membaisi pipi. Sampai mana? Saat Nabi Muhammad SAW yaitu berada di dalam Gua Sur tersebut. Akhirnya datanglah binatang-binatang berbisa ingin mendekati Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sengaja untuk menghalaunya agar binatang tersebut tidak mendekati Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaki Abu Bakar digigit oleh binatang-binatang berbisa tersebut. Setelah digigit Bapak Ibu, Abu Bakar dia langsung demam, langsung kesakitan. Akan tetapi Abu Bakar tidak mau menggerakkan kakinya, takut Nabi Muhammad SAW terbangun daripada tidurnya. Akhirnya meneteslah air mata Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Dan Abu Bakar menjawab dengan sejujurnya, dikarenakan kakinya digigit oleh binatang-binatang berbisa. Menurut riwayat Bapak Ibu, kaki Abu Bakar hanya diusap oleh Nabi Muhammad SAW langsung sembuh. Ada yang mengatakan diludahi oleh Nabi Muhammad SAW langsung sembuh. Ketika itu Bapak Ibu, maka orang-orang kafir Quraisy ini mendengar kabar desas-desus bahwasanya Nabi Muhammad SAW berada di Bukit Tur. Ternyata orang-orang kafir Quraisy ini mendatangi Bukit Tur beramai-ramai untuk membunuh Nabi. Ada dua mukjizat yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat pertama Bapak Ibu yaitu berupa seekor laba-laba, dan mukjizat yang kedua yaitu berupa seekor burung merpati. Seekor laba-laba ini begitu cepatnya dia menutupi mulut gua tersebut dengan sarangnya. Jikalau bapak-bapaknya ditinggal oleh sang istrinya, la tahzan, ditinggalkan oleh sang suaminya, la tahzan, innallaha ma'ana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini Bapak Ibu, dia kembali ke rumahnya masing-masing. Dia sudah merasa kalah,
Dia sudah merasa kapok karena dia tidak menemukan jejak Nabi, yaitu ke kota Yathrib yang sekarang sudah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Dengan 3 sahabatnya yang dibawa. Pertama yang dibawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan yang kedua Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah, Bapak Ibu, budak pembantu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sedangkan yang ketiga adalah Abdullah bin Urayyah. Asma ini putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mengantarkan makanan setiap hari untuk ayahandanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Asma binti Abu Bakar ketika itu, Bapak Ibu, lagi hamil besar. Ada yang mengatakan mungkin 8 bulan atau 9 bulan. Dia sanggup naik lihat ke belakang, Bapak Ibu. Banyak-banyak debu-debu yang berterbangan. Menurut orang terdahulu, Bapak Ibu, jikalau ada debu-debu yang berterbangan, pasti ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata betul, Bapak Ibu, ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini, Bapak Ibu, yang ingin hadiah dari kafir Quraisy, yaitu berupa 100 ekor onta. Mengejarlah Suraqah bin Malik tersebut dari belakang Nabi Muhammad SAW ketika itu, Bapak Ibu. Dia tidak mau. Akhirnya Suraqah dia bingung, Bapak Ibu. Dikarenakan kudanya terpeleset, maka dia mengambil 2 anak panahnya untuk mengundinya. Apa ini memanah ke belakang? Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kaki kuda Suraqah masuk ke dalam tanah, Bapak Ibu, separuh lutut ketika itu. Mana mungkin, Bapak Ibu, di sini semuanya bebatuan kalau tidak dengan izin Allah. Mana mungkin kaki kuda Suraqah masuk ke dalam tanah separuh lutut ketika itu, Bapak Ibu. Maka ketika itu Suraqah menyaksikan kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Bapak Ibu, Suraqah Ratu Kisra, kebanggaan Raja Persia ketika itu. Maka kembalilah Suraqah ke kota Mekah. Dia menceritakan kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu semuanya. Iya. Apa kata-kata Abu Jahal? Suraqah ini tidak ada otaknya, goblok pengecut. Kata Suraqah, andai saja engkau melihat apa yang terjadi kepada Muhammad, pastilah engkau beriman kepada Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya, Bapak Ibu, sehingga sampai yaitu di Masjid Quba. Di Masjid Quba ada di sebelahnya Masjid Quba namanya Sumur Azzak, rumahnya di situ Ummi Kulthum. Di sebelah rumah Ummi Kulthum inilah sumur, namanya Sumur Azzak, di mana Nabi Muhammad SAW yaitu bersuci dan melakukan wudhu di sana, Bapak Ibu, dan juga melakukan salat di tempat tersebut. Tempat Nabi Yatil Wada wajib syukur alaina wada'a lillahi da'a tala'al badru من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا tersebut, Bapak Ibu, tempat umat Islam yang mengerjakan haji. Maka siapa saja yang tidak wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka hajinya tidak sah. Karena wukuf di Padang Arafah merupakan rukun daripada haji. Dan di Padang Arafah, Bapak Ibu, ada namanya Jabal Rahmah. Pernah mendengar Jabal Rahmah, Bapak Ibu? Pernah. Dia selalu menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam dengan sang istrinya mendekati pohon kolbu. Singkat cerita saja, Bapak Ibu, Nabi Adam yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Akhirnya Nabi Adam, Bapak Ibu, diusir, dikeluarkan daripada surga hanya 1 kesalahan saja. Sedangkan Adam hanya 1 kesalahan saja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada saja. Nah, masih mencari yang lain. Apalagi sampai berpisah 300 tahun lamanya. Akhirnya Nabi Adam, Bapak Ibu, dia menyesali perbuatannya. Menurut riwayat, sampai Nabi Adam ini tidak berani
menengadah ke langit. Dia malu Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam dan Siti Hawa. Di Jabal Rahmah ini tempat turunnya wahyu terakhir. Tempat turunnya Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah selama 300 tahun selepas diturunkan Allah dari. Ayo, cermat. Ayo, murah bagus. Ayo. Gue. Burung merpati ini lebih memahami artinya cinta dan kesetiaan. Berbeda dengan manusia. Sungguh